Religion class ya. Kita di dalam kelas agama. Oke, sekarang kita buat Bapak Pastor sampaikan satu dua hal yang nanti kamu pulang lalu sampaikan ke Bapak dan Mama atau Oma dan Opa. Wajib. Ya, wajib. Sebelum kita mulai kelas, before that, let us pray first. Kita berdoa pertama ya, berdoa. Mulai ke depan nanti saya sampaikan frater, Bapak Pastor Saka, mungkin suster juga, lalu Bapak Katekis, bahwa yang angkat doa pertama, doa pembukaan salah satu dari kamu, doa penutup juga salah satu dari kamu. Ya, kita punya kelas karena seharusnya 1 tahun dari tahun lalu, tapi karena tidak berjalan, kita ini ke sana setiap hari dan wajib bawa alat tulis. Apa yang kau catat pulang wajib kau sampaikan di rumah. Duduk dengan orang tua dan sampaikan ini yang kami dapat. Ya, nanti saya buat juga kuis, bukan kuis ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang orang tua harus jawab bersama engkau. Oke? So, now let us pray. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah membawa kami berkumpul bersama di pendopo pastoran ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami yang adalah calon-calon penerima komuni untuk pertama kali dari Makariki dan dari Masori. Kami bersyukur untuk segalanya dan kami mohon curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke atas kami sekalian, ke atas para calon ini. Semoga dengannya kami dikuatkan, diteguhkan, diberi penerangan untuk semakin mengenal, bahkan memahami, dan lebih lagi menghayati iman Katolik. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin dekat dengan Putra-Mu Yesus. Dia yang tubuh dan darahnya akan disambut, diterima untuk pertama kali oleh anak-anak kami ini. Berkatilah para orang tua kami, berkatilah para katekis kami, berkatilah para guru agama kami, berkatilah semua saja yang mendukung kami dengan caranya masing-masing. Semoga sesi-sesi yang akan kami tekuni mulai dari hari-hari kemarin sampai dengan pada saatnya kami menerima komuni pertama, Tuhan, boleh berdaya guna bagi penghayatan hidup iman kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sekali lagi selamat sore semuanya. Salve. Salve. Pertama, Bapak Pastor buat aturan. Jadi kalau pastor atau siapa saja, katekis, guru agama, kalau di sekolah engkau berlaku dengan engkau punya para guru, engkau bicara saat guru bicara, di sini tidak. Lalu perhatian harus selalu di Bapak Pastor punya. Ya, jangan pernah kesana kemari lihat sana sini. Karena saya punya mata akan cepat tangkap kalau engkau tidak ada perhatian. Ya, fokus. Di sekolah engkau main dengan HP, di sekolah engkau cubit teman, di sini tertib supaya engkau bisa tangkap apa yang Bapak Pastor maksud. Amin. Jangan takut. Ya Bapak Pastor mau supaya bukan hanya Bapak Pastor ngajar, Bapak Pastor sebentar akan tanya supaya kita ada dialog. Ya, dialog itu namanya percakapan timbal balik. Bapak Pastor tanya, kamu jawab. Kalau kamu mau tanya juga tidak apa-apa. Ya. But anyway, sekarang singkat cerita, singkat saja. What's your name, please? Hold on. Just coba tes. My name is Aurelity Family. How do they call you? You can call me Icha. Ica, okay. Give Ica a big clap. Kita tepuk tangan untuk Ica. Okay, what's your name, please? My name is yeah. My name is Emanuela Fernandez Susu. How do people call you? They call you? Anybody can call you. Everybody call you Phylon. Phylon, Ica, and you?
is Abigail Samaras. Okay. How do people call you? Just say people call me. Siapa? Nama panggilan? Penny. Prilly. Okay. So Ica, Phylon, Prilly, and just go shortly. My name is Anastasia Juliana di Jawa Barat. Oh, You can call me Tasya. Tasya. And you? My name is Diana Fanimoro. Everyone call me Onajan. Everyone call me Onajan. Onajia. Onajan. Ona? Onajan. Onajen. Yeah. Oh, I just called Jen. Okay. Marvel. Yeah. Okay, Marvel. Yeah. Okay, you can introduce your brother. Okay, go ahead. So my brother's name is Marvel David Leonov, Uh-huh. and people usually call him Marvel. Marvel. Okay. And your name? My name is Marvel Leonov, but people usually call me Ken. Ken. Ya. Tepuk tangan untuk semua yang tadi. Okay, next. Don't worry. Just kalau bahasa Indonesia, go ahead. Kalau bahasa Inggris. My name is Odilia Alda Javita Ola. You Okay. can call me Odilia. Wow, thank you, Odilia. Okay, and you? My name is Adi Rafael Ola. You can call me Fire. File. Wow, thank you, File. Next. My name is Marcus the Fresh Namalan. Mhm. You can call me Aquas. Aquest. Tepuk tangan untuk Aquest dulu ya. Ini yang benar nih ya. Marquez Aquest ya. Okay, thank you. My name is My name is. Laurentius Maria Angelo Yoksa. Okay, and how do people call you? They say you can call me You can call me to Oleng. Oleng. Yeah. Pantas kelihatan oleng-oleng ya. And your name? My name is Zakaria Swanabungun. Hmm. People call me. They say people call me. People call People call me Jacket. Caken. Okay, Caken Maya Bubun. My name is Glenn Nicholas. You can call me Glenn. Oh, Glenn. What's your last name? I mean, just Glenn Nicholas or Glenn Nicholas what? What's your tribal name? Aku punya nama belakangnya apa saya? Tidak pakai Nama belakang? Ya. Oh, jadi Nicholas saja. Ya. Wow. So where are you from actually? Entity. NTT. Where were you born? Engkau dilahirkan di mana? Di Jawa. Oke. Ikut Bapak. Bapak. Oke, Mama Jawa. Mama di Ambon. Oh, Mama. So your mother is from Ambon. Ya. Okay, your father is from Nusa Tenggara. Ya. Okay. You were born in Java. Ya. Okay, so but how long have you been in here? Sudah berapa lama di Masohi? Sudah 21 tahun. Wah, kau umur baru begini sudah berapa tahun? 13 tahun. Pastor. Umur 13 ya? Ya. Datang ke sini pas usia berapa saya? Masih umur 5 tahun. 5 tahun? Ya. Wow. So aku punya call name siapa tadi? Glenn. Glenn, tepuk tangan untuk Glenn ya, tepuk tangan ya. Kalau kamu semuanya anak Serang, karena dilahirkan di Serang. Oke, you can keep it, just start it off. Tekan lama supaya ya. Baik, thank you. Tepuk tangan untuk semuanya sekali lagi. Alright. So this is how I keep your eyes open. Ini bagaimana saya menjaga supaya matamu tetap terbuka lebar. Kalau tidak, Oke, jadi kamu siap menerima komuni pertama. First, ini prinsip yang harus dipegang. Ya. My family introduces Jesus to me. Keluarga yang memperkenalkan Yesus pada saya. Tulis. Keluarga yang memperkenalkan Yesus kepada saya. Tidak siapa-siapa. Bukan pastor, bukan suster, bukan frater, bukan guru agama di sekolah. Tapi siapa? Keluarga. Keluarga siapa dan siapa? Bapak dan my parents. My siblings.
Oke. Ken. Siblings itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk teman-teman. Oke. Saudara dan saudari. Ya, my siblings. Ini sebenarnya. Jesus. Ulang, Jesus. Jadi sekaligus kita les bahasa Inggris saja. Tidak apa-apa toh? Oke. So, Yesus harus diperkenalkan mulai dari mana? Rumah. Dari keluarga. Berarti engkau juga belajar berdoa harus dari mana? Rumah, dari keluarga. Jadi bukan tunggu di sekolah, bukan juga tunggu di mana? Di gereja, tapi harus di mana? Rumah. Rumah adalah dapur iman. Wih, kiri sekali. Ya. Jadi Bapak Mama tadi kami dengar Bapak Pastor bilang begitu. Rumah adalah dapur iman. Ini penting nih. Rumah adalah dapur iman. Semua ulang. Rumah adalah dapur iman. Dapur bertempat masak. Ada asap di sana, kecuali kau pakai gas ya, tetap juga ada asap sedikit ya. Ada nyala api yang menghangat, yang membuat matang, semuanya ada di sana. Ada minyak tanah, ada alat-alat makan, ada bumbu, ada bahan-bahan, segalanya ada di dapur. Ya, berarti adik-adik punya iman, adik-adik punya perkenalan dengan Yesus harus mulai dari mana? Sekali lagi, rumah. Marvel harus dari rumah. Pulang dan sampaikan di Bapak Mama. Jangan ngelamun. Perhatikan. Saya langsung tangkap engkau ngelamun. Sekarang kau ulang lagi. Bapak Pastor bilang apa tadi? Poinnya apa Bapak Pastor bilang? Ya Bapak Pastor bilang tadi apa? Kuat. Oke, Glenn, sampaikan. Yang Bapak Pastor bilang tadi apa? Rumah adalah tempat pendidik. Tempo. Rumah adalah tempat pembentukan iman. Tepuk tangan untuk Glenn. Tepuk tangan. Jadi jangan lamun sayang ya. Kalau kau mengelamun, aku tidak tangkap apa yang saya sampaikan. Jangan takut. Saya mau supaya perhatianmu ke sini. Really, you have to look at. Ini. Marques ya. Jadi tidak mengelamun oleng. Nanti kau jadi oleng betul tuh. Oleng. Ya. Oke. Rumah adalah dapur iman. Semua membaca ulang. 1, 2, 3. Rumah adalah dapur iman. Jadi imanmu diperkenalkan pertama, ditempa, diolah, dimasak di rumah. Rumah itu dapur memang. Ini penting ini. Supaya jangan mengharapkan belajar agama itu di sekolah, tunggu Ibu Sinka, tunggu Bapak Edika, tunggu pastor, tidak bisa. Harus mulai dari mana? Rumah. So, which means you start learn how to pray. I learn how to pray from home. From my home. Atau my family. Saya belajar untuk berdoa mulai dari mana? Rumah. Rumahku, keluargaku. Itu penting itu. Penting sekali. I learn how to pray from my home, my family, my parents. Ya, seperti itu. Itu. I'm sorry. Ini waktu kita di Makariki, kita belajar ini apa? Bukan Makariki. Click and subscribe. Jadi kamu bisa. Ya. Masih ingat Marlon? Istri member?
Nanti kita pakai dengan apa namanya? Proyektor. It's a name I love to hear. I love to sing its words. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He loves me. Oh, bukan. tells me of a Savior's love who died to set Anyway, me free. it's only for baik. Jadi engkau belajar mencintai Yesus mulai dari mana? Mulai dari mana? Hello Jer. Mulai dari mana? Rumah. Itu yang paling penting. Berarti engkau belajar berdoa juga dari mana? Rumah. Lalu singkat cerita, tadi Bapak Pastor mulai dengan doa. Biasa kita doa dalam Katolik itu mulai dengan tidak doa spontan maksudnya. Engkau mulai dengan syukur. Ini isi dari doa. Permohonan penutup. Ini Bapak Pastor selip saja ya. Nanti kau belajar. Jadi saya bukan sekedar untuk kau hafal Bapa kami ada di surga, ya itu wajib Bapak, silakan. Salam Maria penuh rahmat, silakan. Doa tobat, silakan. Semua sudah kan? Sudah belum? Saya butuhkan itu juga, bukan saya. Engkau membutuhkan, hafal. Semua silakan. Hendak berlindung, ya doa harapan, doa iman, semua jenis doa. Mulai dari tanda salib, ya kan? Tanda salib. Semua aku silakan. Tetapi yang Bapak Pastor lebih suka lagi, engkau tahu doa spontan. Doa apa? Spontan. Dan yang Ijak, bisakah doa spontan? Lalu engkau maju, doa spontan. Tidak ada orang yang tahu. Tapi maksudnya engkau yang memimpin doa, engkau ucapkan dengan sederhana. Tahu? Ya, Ken. Jadi misalnya, dia punya strukturnya begitu. Syukur, permohonan, penutup. Tutupnya juga selalu demi Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bedakan cara doa kita dan cara doa teman-teman dari gereja lain. Beda. Bukan berarti kita lebih baik, tidak. Kita punya polanya memang begini. Jadi Bapak Pastor sudah langkah lebih jauh, tapi sebenarnya poin saya. Jadi aku mulai dari syukur. Tuhan, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah membawa kami semua ke tempat ini dengan selamat. Kami mohon. Ya, mulai dengan doa kan? Kami mohon. Bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh belajar, mengenal, menghayati dan mengamalkan apapun yang kami dapat. Ya, tentang nama-Mu, tentang Putra. Lalu ketutup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Itu yang penting. Selain doa-doa yang kau hafal semua itu. Oke? Sudah bisa hafal banyak doa kan? Sudah kan? Aku percaya sudah belum? Semua aku percaya sudah? Doa tobat sudah? Sudah belum? Siapa yang belum doa tobat angkat tangan. Jujur tidak apa-apa. Saya tidak mengadilimu. Nah, jadi mulai pulang cari di dalam internet doa tobat. Sehingga besok lusa sudah bisa, karena waktu engkau pengakuan selesai mengaku dosa, imam beri nasihat, lalu imam bilang, mari silakan ucapkan doa penyesalan. Maka doa tobatlah yang kau ucapkan. Oke? Paham gak sih? Harus hafal ya? Pulang bilang, mama bapak pastor, oke. Jadi ini PR, ini doa. Mesti pulang dan minta bapak mama dampingimu. Belajar doa tobat. Selain doa-doa yang lain. Karena doa tobat ini dibutuhkan sekali untuk engkau punya proses pengakuan dosa. Ya. Baik, jadi ini poin pertama. Sudah, ini bukan bagian ini. Belajar dari rumah. Jadi semuanya sebentar aku sampaikan di bapak mama. Orang tua, opa, oma, siapapun. Sampaikan di mereka. Oke?
Paham kah, Seng? Paham tidak? Oke. Sekarang Pak Pastor, kamu sudah dapat dari banyak guru. Kamu sudah dapat. Saya bisa hapus sekarang, bisa? Oke. Sudah tahu struktur doa yang sederhana, sudah? Oke. PR hari Sabtu akan saya cek. Besok Pak Pastor Saka les, hari Sabtu saya kembali les. Maka PR-nya adalah untuk poin yang ini. Ini anggap saja ini. Oh ya, bagian dari ini. Ya. Setiap orang, ini PR ya. Siap doa spontan. Dengan struktur begini. Baik. Tidak boleh ambil internet. Kalau ambil internet saya tahu memang itu. Ya. Tidak boleh. Duduk dan mulai dengan Bapak Mama susun. Ya. Oke. Maka kita mulai dengan Ica ya. Ica doa untuk para petani. Tulis. Failon doa untuk para supir. Prilly doa untuk para guru. Tasya doa untuk orang tua, bapak dan mama, opa oma, pokoknya semua. Engkau si Jen ya, Jen doa untuk anggota TNI dan Polri. Rio, Ken, you can pray for all the semua doa untuk para pengusaha. Pengusaha itu dia perusahaan. Aku pernah share tadi saya. Odilia doa untuk para buruh. Tahu buruh? Kaum buruh itu tuh buruh bangunan, tukang-tukang. Tukang kayu, tukang batu, bukan tukang tipu sayang. Ya. Jadi jangan tukang termasuk tukang tipu ya. Jadi aku punya tukang buruh itu buruh pelabuhan, buruh bangunan ya seperti itu, oke? And then Odilia, apa nama saya tadi? File, you can pray for para imam, para pastor. Nah, bisa. Nah, nanti jadi hafal baik-baik, datang struktur sederhana saja. Jangan panjang. Siapa saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih mengutus hamba-hambamu para imam, para pastor ke tengah kami untuk melayani. Kami mohon berkatilah mereka dalam tugas pelayanannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selesai. Engkau mau panjang, kaki pikir kecil ngantuk semua. Ya? Engkau doa untuk jangan doa untuk para pembalap, tidak boleh. Oke, dia doa untuk para tadi pedagang sudah ya? Siapa yang pedagang itu? Oh itu pengusaha saya. Ya, pengusaha is more than pedagang is very specific. Tapi pengusaha itu kan besar tuh. Oke, it's okay. So yours is different. Doa bagi para gelandangan. Oleh doa untuk doa untuk siapa? Doa untuk kita punya Presiden Prabowo. Saya tahu dia undang kau ke Istana Negara. Okay, and what's your name again, please? Caken doa untuk para janda. Untuk para janda saya. Supaya mereka diberkati. Nah, kalau gitu Glenn langsung doa untuk para duda. Tahu duda? Duda artinya orang-orang yang ditinggalkan oleh istrinya. Janda artinya orang-orang yang ditinggalkan oleh suami. Saya yakin kamu semua belum ada yang janda, belum ada yang duda, karena kamu belum menikah. Oke. Odilia, ya, baik. Jadi itu PR-nya sudah tuh? Sudah. Pulang dan dengan bapak mama kah, dengan opa oma, atau kalau kau sendiri juga bisa loh. Ngapain harusnya? Sehingga kalau hari Sabtu datang langsung dalam cuma doa spontan. Doa spontan bukan. Kawan-kawan, mari kita berdoa untuk
para nelayan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami begitu banyak nelayan. Siang malam mereka coba mengadu nasib berlayar, lalu memancing, mencari ikan. Kami bersyukur karena pada saatnya juga kami peroleh ikan yang segar yang kami beli di pasar. Kami memberkati para nelayan kami, Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala bahaya dan penyakit. Lindungilah mereka selalu dari ancaman badai, gelombang apapun. Dan bermurah hatilah bagi mereka agar mereka bisa mendapat apa yang mereka cari. Demi Kristus Tuhan dan penyantara kami. Amin. Habis toh? Habis selesai? Doa untuk TNI Polri, Tuhan kami bersyukur kehadiran. Karena Engkau telah memberikan kami para aparatur negara. Buatlah supaya mereka semakin keras dan kami tiap hari. Bukan sayang, jangan. Oke, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka di medan pelayanan semua. Demi Kristus Tuhan dan penyantara kami. Itu boleh ya? Boleh tadi doa untuk siapa? Para gelap? Bukan, itu Marquez. Engkau punya? Oh, Prabowo. Tuhan kami bersyukur Engkau berikan seorang presiden yang ketak-ketak ya. Janganlah kau doa semoga presiden kami cepat mati. Jangan. Tidak boleh. Nah, Marquez sama. Jangan doa. Tuhan kami berdoa bagi para gelandangan. Semoga mereka tetap menjadi gelandangan. Jangan. Doa untuk lebih baik ya. Jangan doa untuk mengutuk-ngutukin orang. Oke? Setuju? Setuju kasih? Atau ada orang yang siap mau maju dan sekarang berdoa? Silakan. Oh, pilih. Pilih punya untuk siapa tadi? Papa Mama. Oh iya Bapak Guru ya. Tuhan berkat, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami Bapak dan Ibu Guru yang luar biasa. Ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah guru-guru kami. Buatlah supaya mereka cepat mati. Jangan. Oke, tidak boleh. Jadi itu contoh doa. Doa spontan itu doa sungguh dari hati. Sungguh dari apa? Hati. Sungguh dari hati. Dan karena hatimu peka pada situasi. Ya? Pada apa? Situasi. Pada konteks istilah. Kamu kan sudah SMP ya? Semua sudah SMP ya? Kecuali Marvel. Yang SMP angkat tangan? Oh masih SD? Yang SD angkat kaki? Okay. Yang SD ada berapa angkat tangan? One? I know you still in the elementary school ya? Masih SD semua nih? Aduh, tapi kamu pintar-pintar loh. Tepuk tangan tuh semua. Hebat anak-anak saya. Saya kira sudah SMP, saya juga rasa saya sudah tua di sini. Ini calon suster ya, Pak Pastor. Kalian juga nanti kemungkinan bisa jadi suster. Really, pikir-pikir dia mau jadi pilot. Dia mau terbang dengan pesawat capung. Oke. Baik, sekarang jam berapa? Kita setengah jam cukup, jangan terlalu lama. 17.20. Waduh. Oke, jadi itu sekarang kita over lagi. Bapak Pastor mau pendekanan ini lalu kamu pulang rumah sudah ya, jangan terlalu lama ya. Kelihatan Ken sudah. Are you boring? It's boring, no? You enjoy it? Oh, oke, thank you. Aduh, lebih baik kita pakai ini celana bekas saja. Celana bekas lebih bagus. Oke adik-adikku. Yang berikut. Jadi sebenarnya Bapak Pastor tuh pendekanan Bapak Pastor ada di sini. Pertama, jadi proses ini yang Bapak Pastor mau. Jadi ini poin yang kedua, ya poin besar. Proses semua engkau mau dengan suster, mau dengan Bapak Edi, mau dengan frater, mau dengan pastor, siapapun. Proses ini yang Bapak Pastor kehendaki engkau calon komuni pertama. Proses pertama, mengenal. Kedua, memahami. Yang ketiga, menghayati. Ini saja. Ya, ini penting nih. Mengenal ini lebih ke indera, fungsi indera. Kamu ya, sense
senses. Kalau dia memahami, kognitif. Kalau ini sudah sampai ke hati ya, menghayati itu dia lebih membatin ya. Saya tidak tahu istilah pendidikannya. Semua ulang, mengenal. Mengenal itu to know. Itu pertama. Yang kedua, to understand. And yang ketiga, to live out. Okay, everybody. To know. Ulang. Come on, louder. To know. To understand. To understand. To live out. Jadi itu mengenal, memahami, menghayati. Itu yang calon komuni pertama harus tahu sayang. Jangan lamun adik. Oke. Jadi ini proses ini saja yang Pak Pastor mau, adik-adik. Untuk topik apa saja tentang doa, saya mau kenal doa. Yang kedua, saya mengerti tentang doa. Yang ketiga, saya menghayati doa. Jadi kau bukan hafal doa tobat, hafal saja tanpa understand, tanpa mengerti. Apalagi menghayati, akhirnya seperti orang yang seperti robot. You are not robot. You are not in the world of AI. AI, artificial intelligence. Kamu tidak. Kamu manusia loh. Ya. Jadi belajar agama bukan AI. Dia lebih kepada membatin, to live out. Ya, harus saya. Okay? So, this is what you got to do. Ya. Semua ulang. To know. To understand. To live out. So, any topics, topik apa saja? Mau tentang kitab suci, mau tentang doa, mau tentang berbuat baik, mau tentang pengakuan dosa, mau tentang ekaristi, mau tentang sakramen, mau tentang liturgi, mau tentang warna liturgi, mau tentang kelengkapan misa, mau tentang apa lagi? Banyak loh. Mau tentang sejarah gereja misalnya. Semuanya mulai dengan mengenal, memahami dan mengapa? Ulang, mengenal. Come on, kuat, kamu sudah apa? Mengenal. Sampai terbuka, ulang. 1, 2, 3. Mengenal. Lalu? Akhirnya? Yeah. Come on, tepuk tangan untuk semuanya. Harus begitu saya. Ya. Pak. Jadi menghayati itu yang paling akhir. Sehingga waktu engkau mengenal pertama, engkau kenal tentang sakramen termasuk sakramen ekaristi kudus. Itu engkau kenal. Setelah itu engkau berusaha to understand, memahami. Oh, ekaristi kudus itu ada hosti dan ada anggur. Ini ngomong tentang komuni, ngomong tentang ini tubuh dan darah Tuhan. Lalu engkau menghayati, engkau mengerti bahwa pada perubahan substansial apa? Nanti Pak Pastor jelaskan. Nanti pastor-pastor lain jelaskan. Nanti Bapak Edi, nanti Ibu Sin, siapapun bisa jelaskan. Tapi yang Bapak Pastor, engkau paham dalam proses konsekratio ada perubahan yang lebih dari sekedar perubahan rasa, perubahan warna, perubahan bentuk. Dia meta change. Dia lebih daripada itu. Ya, yaitu perubahan menjadi tubuh dan darah. Sehingga waktu kau terima, kok ini roti tidak berubah apa-apa? Nah, berarti kau tidak paham. Kok ini anggur rasa, saya pusing lagi. Berarti kau tidak paham. Yang kau pahami adalah saya terima tubuh dan darah. Karena sudah ada perubahan pada proses yang namanya konsekratio. Konsekratio, terjadi perubahan. Roti
dan anggur menjadi apa? Tubuh dan catat, karena ini masuk dalam tes semua. Nanti tesnya 150 nomor. Soal sudah ada, tinggal tes saja. Jadi kalau tidak lolos ya tidak lolos. So, sekali lagi ini Pak Pastor pentingnya di sini. Mengenal, memahami, menghayati. Ada ya? Hari ini cukup itu dulu. Mengenal, memahami, menghayati. Ulang. Mengenal, memahami, menghayati. Tadi yang kau paham bahwa terjadi perubahan tubuh roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Kalau engkau sudah paham, maka engkau bisa menghayati. Engkau menghayati, Bapak ini bilang apa? Kau masuk gereja, engkau buat apa? Ya, masuk gereja itu harus berlutut. Ada tabernakel, ada tubuh Tuhan di dalam. Ada Tuhan Yesus dalam tabernakel. Itu kita percaya, ya. Lalu engkau berlutut. Itu karena engkau sudah paham bahwa ada kehadiran Tuhan di sana, maka saya masuk gereja, saya harus berlutut. Lalu engkau berlutut bukan karena pastor suruh, Bapak Edi suruh, Ibu Sin suruh, Frater Ertus suruh, Pastor Saka suruh. Tidak. Engkau berlutut karena engkau mau menyembah Tuhan. Bisa paham ke saya? Bisa tidak? Bisa. Hello. Hello. Hai. Kuat. Hello. Hai. Oke. Udah ngantuk hilang semua. Oke? Ngantuk hilang. Baik. Jadi itu. Pulang lalu bilang, Bapak, tugasmu adalah menyampaikan kepada Bapak dan Mama. If your parents are away, just call them up. Okay? Call them, I got something from Father Pius today. First, saya dapat sesuatu dari Pastor Pius. Pertama, rumah adalah dapur. Rumah adalah dapur iman. Maka saya belajar mengenal Yesus dari mana? Rumah. Saya belajar berdoa mulai dari mana? Rumah. Lalu struktur doa tadi mulai dengan syukur, permohonan, penutup. Ya, sederhana saja. Nah, setelah itu yang kedua, proses. Proses untuk topik apa saja, siapapun yang beri. Proses ini Bapak Pastor mau, you harus. Apalagi yang kau diterima komuni pertama loh. Kecuali Marvel. Marvel ini kan namanya kelas bebek-bebek, kelas ikut-ikut, ya. Tapi yang lain, remember, to know, to understand, and to live out. Hello. Bisa paham? Bisa keseng? Bisa. Okay, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. Thank you for this beautiful, very wonderful kids we have. Thank you for their faithfulness. Thank you for everything they have been trying to do, especially to learn how to love your Son, Jesus. And we thank you for all the teachers, all our parents, everybody who supports us in this process of the preparation to have our first communion. Heavenly Father, we ask you to bless each one of us here as we are about to leave for home. Bring us home safely. And may your Holy Spirit enlighten our mind and our spirit so that we will continue to learn to be closer to your Son, Jesus Christ. And we are asking this through our Lord Jesus Christ, who lives forever and ever. We all say amen. 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 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tepuk tangan semuanya. Okay, so just for you to remember all your friends. What's your name again? Just your call name. Go. Just call name. Louder, come on. Kuat. Kuat, Prilly. Tasya. Jen. Marvel, Ken, kuat, Odilia,
Rafael. Marquez. Olen. Chakan. Glenn. Okay, okay. Thank you very much. Now you can call up your parents so they can come to pick you up. But for Makariki, aku akan. Jadi Makariki dua yang lain tidak datang ya? Berarti mereka tidak bisa ikut lagi. Ya, karena mereka tidak datang hari ini.